Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan tentang apa sih yang muncul saat sidang skripsi. Nah, ini juga bisa buat referensi teman-teman yang mau menghadapi sidang skripsi ya, teman-teman. Oh iya, untuk bab satu untuk sidang skripsi itu, teman-teman kan mempresentasikannya bab 1 sampai bab 5. Untuk bab 1 sampai bab 3-nya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Itu juga bisa untuk seminar proposal. Tetapi ketika sidang, teman-teman juga mempresentasikan bab 1 2 3 juga. Jadi ini nggak usah aku ulang lagi. Jadi aku mau melanjutkan untuk bab 4 dan bab 5-nya saja ya. Langsung saja. Jadi, untuk bab 4-nya ini, teman-teman bisa menampilkan presentasi tentang pembahasannya yang berisikan data sampel dan hasil pengujian. Untuk data sampel ini, teman-teman bisa menampilkan data-data perusahaan yang menjadi sampel penelitian teman-teman. Dan juga sekaligus data perhitungan setiap perusahaannya. Misalkan perusahaan Adaro dari tahun, misalkan teman-teman meneliti dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, teman-teman bisa menampilkan data-data yang teman-teman sudah olah. Nah, di situ secara singkat saja, maksudnya teman-teman menampilkan, tapi tidak harus dibaca satu persatu. Yang penting ini data sampelnya, data perusahaannya, dan juga data yang teman-teman olah. Nah, selanjutnya hasil pengujian. Nah, di sini hasil pengujian ini teman-teman bisa menampilkan semua pengujian yang teman-teman lakukan. Kalau aku waktu itu aku menampilkan tabel dari SPSS-nya langsung sama analisis kita. Misalkan uji uji kelayakan uji kelayakan model, atau misalkan uji F, dan pokoknya semua uji teman-teman tampilkan beserta tabelnya dan juga kesimpulannya. Misalkan, oh ternyata hasilnya itu yang variabel 1 berpengaruh positif terhadap Y-nya. Karena apa? Nah, teman-teman bisa menjelaskan juga karena tabel hasil SPSS itu menunjukkan misalnya itu kan nanti untuk menganalisis hasilnya itu teman-teman bisa referensi dengan buku SPSS-nya. Misalkan lebih besar dari 0,05 atau signifikan atau dan sebagainya, nggak mungkin aku jelaskan di sini karena di video yang sebelum-sebelumnya, yang video aku awal-awal banget, di situ ada cara membaca atau cara menganalisis hasil dari SPSS. Nanti aku kasih alamat linknya di uh, di keterangan video ini. Nanti aku sertain linknya. Nanti teman-teman bisa belajar untuk bagaimana sih menganalisis hasil SPSS-nya. Nah, di situ teman-teman pokoknya menjelaskan panjang lebar tentang hasil pengujiannya secara detail supaya tidak menjadi tanda kutip bagi penguji-pengujinya. Dan itu juga harus jelas, teman-teman, dalam menerangkannya. Pokoknya intinya tuh singkat tapi jelas poinnya gitulah. Nah, mungkin PPT yang aku tampilkan di bab 4 ini aku hanya nampilin data sampel dan hasil pengujian karena hasil pengujian itu banyak banget beberapa slide gitu karena hasilnya itu kan pakai tabel beserta analisis kita, jadi banyak. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 5. Bab 5 itu isinya kesimpulan. Nah, biasanya itu kesimpulan dan saran.
Nah, di kesimpulan itu teman-teman juga menyampaikannya itu secara singkat saja beserta alasannya. Misalkan variabel satu itu kan profitabilitas. Nah, ternyata kesimpulannya itu teman-teman hasilnya itu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap variabel Y-nya atau environmental disclosure. Nah, teman-teman di kesimpulan ini juga memberikan argumen kenapa sih kok berpengaruhnya negatif, tidak berpengaruhnya positif. Nah, teman-teman bisa menjelaskan, misalkan, oh iya, kok profitabilitas itu berpengaruhnya negatif sih? Oh, mungkin perusahaan semakin memperoleh laba terus, perusahaan tidak mau melakukan penerapan di GRI, Global Reporting Initiative. Kenapa? Karena dia mungkin memandang perusahaannya itu udah bagus di mata masyarakat karena mengalami profit terus, laba terus gitu mungkin. Itu teman-teman juga kesimpulan dan alasan itu teman-teman bisa menjelaskan sesuai dengan konteks dan referensi-referensi itu. Nah, itu di kesimpulan itu variabel 1, 2, 3 dan pokoknya hasil dari uji setiap variabelnya teman-teman harus jelas. Nah, kemudian saran. Nah, saran ini juga jangan disepelekan teman-teman karena ada dosen yang secara detail itu justru bertanya di sarannya. Saran itu kayak bagaimana sih implikasi dari penelitian Anda misalkan kepada perusahaan atau implikasinya kepada masyarakat. Nah, saran ini juga harus benar-benar teman-teman pikirkan secara penalaran saja. Misalkan kayak aku kan meneliti tentang environmental disclosure. Nah, apa sih sarannya? Jadi misalkan sarannya aku tuh waktu itu perusahaan yang sudah mendapatkan profit terus-menerus dari tahun ke tahun juga harus memperhatikan lingkungannya, harus menjaga lingkungannya karena sumber daya manusia, sumber daya alam yang perusahaan gunakan untuk menjalankan operasionalnya itu wajib dipedulikan atau sebagainya lah gitu. Jadi sarannya itu benar-benar harus mengimplikasikan tujuan dari penelitian teman-teman. Pokoknya kalau hal-hal yang teman-teman anggap ini kayaknya gampang, justru itu kedetailan dari penguji yang biasa penguji tanyakan. Nah, jadi untuk bab 1, 2, 3 ada di video sebelumnya dan bab 4 dan bab 5 ada di video ini. Oh ya, aku mau ingatkan lagi untuk pertanyaannya itu yang paling yang kemarin aku dapetin. Jangan lupa teman-teman kuasai di keterkaitan antar variabelnya itu. Oh iya, dan juga dari kesimpulan itu hasilnya apa, alasannya apa, dan juga implikasi dari teori yang teman-teman gunakan. Nah, teori itu ada di bab 2. Nah, teori itu kayak aku menggunakan legitimasi. Ketika di kesimpulan itu ternyata profitabilitas berpengaruhnya negatif, nah implikasi dari negatif ini ke teorinya itu bagaimana? Dikaitkan implikasi ke teorinya. Nah, itu teman-teman sebenarnya agak susah sih, agak sulit. Teman-teman harus menyediakan juga yang nggak menyediakan karena nanti di kesimpulan teman-teman juga harus menyantumkan. Nah, di situ teman-teman bisa mencari dari referensi-referensi jurnal. Nanti teman-teman bisa susut sendiri. Itu yang waktu itu aku ditanyakan. Nah, aku juga melihatnya di bab 2 selain di teori itu juga ada di keterkaitan antar variabel. Di situ dari referensi-referensi aku juga sudah ambil jadi gampang deh untuk ditarik di kesimpulan. Nah, pokoknya di kesimpulan dan saran teman-teman itu harus detail kesimpulannya apa,
apa, alasannya apa, implikasi dari teori yang teman-teman gunakan apa, dan juga saran yang benar-benar secara logis dari penelitian kita. Nah, itu saja. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang di seminar proposal teman-teman juga harus replay lagi, siapkan lagi di bab 1, 2, 3 juga bakalan akan ada yang mau ditanyakan di pada saat sidang skripsi. Oh ya, waktu itu pengukurannya aku kan Y-nya menggunakan GRI G4. Nah, dari Global Reporting Initiative itu ternyata ada GRI 1, 2, 3, dan 4. Nah, aku menggunakan G4. Kenapa aku nggak menggunakan GRI 1 atau GRI 3? Nah, di situ penguji juga bertanya kepada aku, dan kebetulan banget kan waktu itu sidangnya itu kan 3 orang. Nah, teman aku dia mengukur, kalau nggak salah teman aku itu CSR, tapi pengukuran Y-nya itu sama kayak aku, cuman dia pakai GRI 3. Nah, jadi kayak ada perbedaan antara aku sama teman aku. Kenapa sih dia pakai G4? Kenapa dia pakai G3 dan aku G4? Dan itu benar-benar teman-teman yang harus dipikirkan. Untuk Y-nya teman-teman juga harus, kenapa teman-teman pakai Y, pengukuran Y-nya itu ini. Dan itu yang teman-teman siapkan juga. Pokoknya teman-teman harus kuasai, harus paham dari penelitian kalian yang secara detail, kayak data sama datanya itu teman-teman misalkan ROA itu ngambilnya dari laporan keuangan itu yang apanya, yang labanya atau ruginya atau sahamnya dan sebagainya, teman-teman juga harus tahu. Pokoknya teman-teman harus kuasai skripsi. Nah, itu saja pengalaman dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.